Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Selamat datang ya di channel saya. Silahkan menyaksikan video yang akan saya bagikan. Jangan di skip, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Before we start our English lesson, please pray by yourself. Sekarang kita akan belajar tentang expressing opinion. Ya, ini adalah materi kelas 8 SMP atau MTS. Saya mengambil materinya dari buku siswa kelas 8 dan dari buku modul yang dibuat oleh tim MGMPC Kabupaten Nganjuk. Dalam pembelajaran expressing opinion, 4 hal yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, getting one's attention. Kemudian yang kedua adalah asking and giving opinion. Bagaimana kalian nanti meminta dan memberi pendapat. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah checking one's understanding, memeriksa pemahaman seseorang. Dan yang terakhir adalah showing appreciation atau first answer my question. Pertama, jawablah pertanyaan saya ya. Oke, what do you say when you want to ask for someone's attention? Apa yang kamu katakan ketika kamu ingin meminta perhatian seseorang? Nah, apa yang kamu katakan ketika kamu ingin memeriksa apakah temanmu telah mengerti atau belum? Kemudian, apa yang kamu katakan ketika kamu ingin memberikan penghargaan kepada temanmu? Kemudian, apa yang kamu katakan ketika kamu ingin meminta pendapat seseorang? Nah, yang terakhir, apa yang kamu katakan ketika kamu ingin memberikan pendapat kamu? Di sini nanti we will learn about, kita akan belajar tentang yang pertama, getting one's attention, meminta perhatian seseorang. Contohnya di situ adalah everybody, may I have your attention please? Nah, bisakah saya meminta perhatiannya? Kumohon. Tuh. Yang kedua adalah checking one's understanding, memeriksa apakah seseorang telah mengerti. Contohnya di situ adalah do you know what I mean? Apakah kamu sudah mengerti apa yang saya maksudkan? Terus yang ketiga di situ adalah giving and asking opinion, memberi dan meminta pendapat. Contohnya di situ adalah what do you think, is English easy or difficult? Ya, bagaimana menurutmu bahasa Inggris itu mudah atau sulit? Dan yang terakhir adalah showing appreciation, memberikan perhatian atau pujian. Contohnya it's very beautiful, itu sangat bagus. Perhatikan percakapan antara Miss Ina dan students. Everybody, may I have your attention please? Di situ ada ungkapan meminta perhatian ya. Tolong perhatikan itu. May I have your attention please? Bisakah saya meminta perhatiannya? Kemudian siswanya merespon dengan yes ma'am. Itu tadi adalah ungkapan getting one's attention. Kemudian silakan dilihat lagi percakapan itu ya. Itu adalah sebuah percakapan yang di dalamnya mengandung ungkapan checking one's understanding ya, memeriksa pemahaman seseorang. Don't you understand of what she said? Ya, apakah kamu ngerti apa yang dia katakan? Kemudian jawabannya di situ, yes, he said that we should speak English in our English class. Kita harus pakai bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Kemudian di situ ada percakapan lagi. Itu adalah asking and giving opinion. Asking opinionnya adalah yang what do you think, is English easy or difficult? Itu adalah asking opinion, meminta pendapat. Kemudian giving opinionnya adalah I think it's easy, I love English ya. Saya pikir bahasa Inggris itu mudah. Saya suka belajar bahasa Inggris. Itu untuk asking and giving opinion. Kemudian selanjutnya adalah showing appreciation
ya, menunjukkan perhatian, memberikan penghargaan. Contohnya di situ ketika Miss Ina bilang, "He is a diligent student, don't you think so?" Kemudian responnya adalah, "Yes, he is. He is diligent and smart too." Itu adalah showing appreciation, memberikan penghargaan kepada seseorang. Selanjutnya, ada beberapa percakapan yang saya ambil dari buku siswa. Pay attention for this conversation ya. Perhatikan percakapan berikut ini. Ini gurunya bilang kepada anak-anak, "Everybody, may I have your attention?" Ya, bisakah saya minta perhatiannya? Tuh, kemudian responnya adalah yes, mom. Ini ada di buku siswa halaman 4. Silahkan bisa kalian cek dan dibaca-baca lagi ya buku siswanya. Jangan hanya ditumpuk ya. Itu untuk dibaca dan dipelajari. Di situ ada penjelasan tentang getting one's attention dan juga beberapa percakapan-percakapan yang ada unsur getting one's attention-nya. Nanti juga masih saya ambilkan beberapa percakapan bergambar yang saya ambil dari buku siswa halaman 5. Di situ masih tentang getting one's attention. Di situ ada 3 percakapan ya. Percakapannya itu diambil di dalam kelas. Ya, percakapan antara guru dan siswa. Itu ada di buku siswa halaman 5. Silakan dicek lagi bukunya. Di situ gurunya bilang, "Attention please." Perhatian. Kemudian respon dari siswanya adalah yes, ma'am. Jadi, untuk meminta perhatian seseorang atau getting one's attention, paling mudah itu ketika kalian bilang attention please. Itu adalah kalimat yang paling mudah untuk diucap. Seperti dalam contoh percakapan berikutnya, itu masih tentang getting one's attention ya. Nah, ini seorang siswa bertanya kepada gurunya, "Excuse me, ma'am, what's attention in bahasa Indonesia?" Maaf, Bu, attention itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Kemudian dijawab oleh ibu gurunya, "Attention is perhatian." Jadi attention itu maknanya adalah perhatian. Begitu ya, kalian harus benar-benar paham tentang getting one's attention agar nanti bisa mempraktekkannya saat di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk percakapan berikutnya adalah tentang asking and giving opinion. Di situ anak-anak bercakap-cakap, mereka meminta pendapat temannya. "Udin, do you think Edo is angry with me?" "Udin, apakah kamu berpikir bahwa Edo itu marah ya denganku?" "I don't think so. Aku tidak berpikir seperti itu." "Look, he's smiling." Lihatlah, dia sedang tersenyum. Kemudian di percakapan kedua, "Guys, I think Udin will like this notebook." Saya pikir Udin akan suka dengan buku ini. "What? I don't think so." Apa? Saya tidak berpikir seperti itu. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak suka dengan warna cerah. Dan masih tentang asking and giving opinion lagi. Di situ Udin, "What do you think of your classroom?" Nah, ditanya gurunya, "Udin, bagaimana pendapatmu tentang kelasmu?" "It's very dirty." Itu sangat kotor, Bu. "Some people don't care." Ya, beberapa anak tidak peduli. Untuk percakapan yang atas itu adalah tentang asking and giving opinion. Sedangkan yang bawah itu adalah showing appreciation, di mana gurunya itu mengapresiasi Lina. "Thank you, Lina, your story is very interesting." Cerita kamu itu sangat menarik.
Sekarang saatnya kita reflection. Mari kita tinjau kembali ya dari hasil pembelajaran tadi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, which learning activities did you enjoy? Mana ya pembelajaran atau aktivitas kegiatan pembelajaran yang paling menyenangkan? Seberapa baikkah kalian dalam membaca teks tentang asking for someone's attention, checking understanding, showing appreciation, asking for and giving opinion ya. Seberapa baiklah kalian dalam menulis tentang asking for someone's attention, checking understanding, showing appreciation, asking for and giving opinion. Nah, seberapa baikkah kalian dalam memberikan informasi tentang meminta perhatian seseorang, ya, memeriksa pemahaman seseorang, menunjukkan apresiasi, dan menanyakan dan memberikan pendapat. What will you do next to learn further about interpersonal interaction text? Semoga mudah dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi mengenai getting one's attention, tentang meminta perhatian seseorang, dan yang lain-lain itu. Silahkan dibaca-baca lagi bukunya. Remember, a strong hope can make your dreams come true. Harapan yang kuat membuat mimpimu menjadi nyata. Belajar, yes. That's all our learning for today. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Don't forget to stay at home. Jangan lupa tetap berada di rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.